Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini tampaknya sedang menjadi sorotan atau spotlight dari netizen ini. Ada sebuah video yang sangat viral. Ini diambil kelihatannya dari kegiatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan yang menarik itu narasinya disebutkan bahwa Gibran itu meniru gaya bapaknya dalam komunikasi dengan wartawan. Jadi kalau ketika ditanya, dia tidak menjawab tapi malah menyerahkan kepada orang lain. Dalam hal ini adalah bawahannya. Kalau Pak Jokowi sebelumnya itu pernah beberapa tahun yang lalu itu ketika ditanya dia menyerahkan kepada menterinya, yakni Pak Tom Lembong pada waktu itu. Sekarang ini giliran Gibran itu melemparkan jawaban kepada Wakil Menteri Olahraga Taufik Hidayat. Oke, tapi sebelum saya ajak Anda untuk memperbincangkan soal itu, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mensubscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasi di channel Hersubun Point. Saya masih banyak dapat pertanyaan, katanya masih sulit Mas Hersu mencari konten-konten dari Hersubun Point ini, bahkan kalau katanya channelnya itu, logo channelnya ya Hersubun Point itu diklik malah tertulis bahwa ini tidak tersedia di negeri Anda, not available in your country. Memang seperti itu channel ini, makanya agak sulit dicari. Jadi sekali lagi, kalau untuk memudahkan Anda mendapatkan informasinya itu, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng. Nah, ini di sini ini, dan kemudian di-share ya ke grup-grup pertemanan Anda. Itu kalau Anda anggap penting konten ini. Sekali lagi terima kasih. Sejak saya omongkan beberapa kemarin tuh ya kan, saya nggak pernah biasa ngomong-ngomong seperti ini. Terjadi penambahan subscriber yang cukup signifikan. Sekali lagi terima kasih terus untuk support dan juga saran dan perhatian Anda semua. Oke, balik lagi ke topik sebelumnya. Saya kira Anda juga menerima video ini ya. Saya juga menerima videonya, sangat pendek. Ini sebuah momen ketika Gibran kelihatannya melakukan peninjauan. Ini ada ditanya kok sekarang Gibran rajin banget peninjauan ya. Kemarin dia meninjau MRT, masuk ke terowongan MRT, dan sekarang ini dia kelihatannya karena Wakil Menteri Olahraga yang diminta menjawab, maka ini pasti dia juga sedang melakukan peninjauan di proyek fasilitas olahraga. Nah, videonya memang pendek saja, tapi narasinya yang saya kira kemudian kita tahu tujuannya ini untuk meledek-ledek Wakil Presiden Gibran Rakabuming, karena memang dia terkenal sangat kalau dalam berkomunikasi ketika dengan wartawan itu kan jawabannya biasanya pendek-pendek gitu ya, dan kadang-kadang kita bingung untuk mencari konteksnya. Nah, kali ini supaya jawabannya panjang, mungkin maksudnya gitu, diserahkan kepada wakil menteri maksud saya. Nah, apakah benar seperti itu? Saya terbiasa kalau menerima video-video seperti itu, apalagi kemudian dengan narasi yang menyudutkan dan tapi konteksnya tidak jelas, saya penasaran. Saya nggak pernah mau menelan begitu saja video itu. Saya mencoba mencari sumbernya gitu, karena ini berkaitan dengan olahraga. Saya kemudian cari di channel YouTube-nya Kemenpora. Dan benar itu ada diunggah, rupanya itu kegiatan dari Wakil Presiden ketika didampingi oleh Menteri Menpora Dito Aryo Tejo dan Wamen Taufik Hidayat itu melakukan inspeksi pembangunan proyek Cibubur Youth Elite Sport Center itu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Wah, ini kelihatan aktif banget dong berarti ya. Sehari sebelumnya dia meninjau pembangunan terowongan untuk MRT yang menghubungkan Jalan Tamrin ke Monas. Sekarang dia rupanya ke Cibubur. Apa ini ya kira-kira nantinya tupoksinya dari Pak Wapres ini
inspeksi berbagai proyek-proyek gitu atau meresmikan berbagai proyek lah ya. Tapi ini saya lihat videonya memang ada di situ ya. Jadi di situ terlihat memang ini Gibran nih terlihat nih dia melakukan peninjauan ya gedung-gedung yang kelihatan gedung-gedung yang dibangun ini yang disebut sebagai fasilitas olahraga elit tadi itu dan banyak sekali rombongannya ini yang menyertai Gibran dan kelihatan sekali kalau dia siap kerja karena dia mengenakan topi proyek. Nah, setelah itu kemudian memang ada sesi tanya jawab dengan wartawan. Tapi kalau versi resminya itu ini ada tanya jawab memang dengan Gibran dan kemudian dilanjutkan dengan Pak Dityo Aritejo dan oke, lengkapnya kita tonton saja videonya. Youth Elite Training Center yang ada di Cibubur, yang insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember. Sekali lagi ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi atlet. Dan tadi saya lihat yang tebing ini yang paling penting ini. Ini buat menghadapi Olimpiade 2028. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi nanti tempat latihan tempat latihannya cukup. Nanti kita tinggal genjot prestasinya aja. Jadi pastinya Cibubur Youth Training Center ini kita mengejar bagaimana menuju Olimpiade 2028 ini semua cabang olahraga prioritas yang siapkan untuk Olimpik nanti ini sudah memiliki fasilitas latihan yang standar dunia. Jadi tadi saya sampaikan ada weightlifting, ada gimnastik, ada panjat tebing, ada renang, badminton, sepak bola, dan bela diri. Ini kita harapkan benar-benar terfokus di sini karena selain ada fasilitasnya ada dormitory-nya juga. Dan nanti juga ada sekolahnya juga. Dan bahkan fase selanjutnya nanti ada rumah sakit olahraga di sebelah yang kita jadikan pusatnya sport science. Jadi ya kompleks Cibubur ini kita modernisasi dan kita maksimalkan fungsional. Tapi terlepas dari itu kita harus tetap fokus atletnya. Nanti ke depannya kita persiapkan bahwa kita jangka panjangnya itu sesuai arahan Bapak Presiden juga bahwa target kita melebihi 2 medali emas 2024 itu di kementerian itu target 45 medali emas. Kita juga harus lihat realistis juga kan. Kita harus benar-benar persiapin untuk jangka panjangnya. Ditunjang lagi dengan sekarang fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, setelah saya selesai tadi menonton dan juga Anda saksikan sendiri, saya jadi bingung ya. Kelihatannya kalau kita lihat potongan video yang tadi itu momennya sama ini kelihatannya ya karena ada Gibran di situ, kemudian ada seorang perempuan di samping kirinya dan sebagainya. Dan kemudian di situ kan dia melempar pertanyaan itu untuk yang menjawab adalah Wamenpora, yakni Taufik Hidayat. Ini atlet bulu tangkis peraih medali Olimpiade, medali emas di Olimpiade. Tapi kok di video tadi itu tidak ya, langsung dari Gibran, Menpora, dan langsung lompat ke Pak Wamenpora. Yang dia ditanya dan kemudian melempar ke Pak Menpora, kok nggak ada ya yang diunggah di channelnya Menpora ini ya. Tapi kalau kita lihat rangkaiannya kan tadi logis ya, seperti itu dari Gibran menjawab, kemudian Menpora, dan ketika ada pertanyaan pada wartawan, itu dilempar oleh Gibran ke Wamenpora. Nah yang potongan tadi itu yang soal dia melempar itu kok nggak ada diunggah di akun Kemenpora. Ini jadi tanda tanya juga ya saya jadinya. Apakah ini kemudian ketika itu jadi heboh kemudian dipotong? Karena kalau coba Anda lihat lagi kan, ini kelihatannya ada momennya sama seperti itu gitu ya. Ini juga menarik ya. Mengapa kemudian kok kalau betul ini ya kita ini khusnuzon sajalah ini bahwa dipotong gitu bagian ketika Pak Wapres melemparkan pertanyaan ke Wamen. Dan saya kira sebenarnya kalau dari sisi jawaban-jawaban tadi bukan jawaban yang maksud saya dari sisi pertanyaan wartawan tadi bukan jawaban yang terlalu sulit dan sebenarnya dia bisa juga menjawabnya. Dan saya kira mungkin lebih baik next kalau ada acara semacam ini kira-kira sudah disiapkan Q&A-nya gitu ya, pertanyaan dan jawabannya untuk Pak Wapres, jadi nanti Pak Wapres ini bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan, jangan dilempar seperti ini karena kesannya kalau dilempar seperti itu kok nggak profesional dan atau dia nggak menguasai persoalannya kan begitu. Dan orang ini kan kemudian menghubung-hubungkan dengan peristiwa yang terjadi ini 9 tahun yang lalu, tahun 2015. Ini ketika Pak Jokowi baru saja menjadi presiden, baru terpilih menjadi presiden setahun lah setelah presiden kan 20 Oktober beliau itu dilantik dan kemudian melakukan kunjungan ke Amerika Serikat.
pada waktu itu Pak Jokowi itu bicara dengan orang-orang Amerika, para pebisnis di Amerika yang difasilitasi oleh Brookings Institute. Ini sebuah lembaga think tank ya yang di Amerika Serikat. Dan ketika sesi tanya jawab, sebelumnya Pak Jokowi itu pidato pakai bahasa Inggris gitu, ketika sesi tanya jawab, dan yang mengejutkan itu Pak Jokowi melempar pertanyaan itu Tom Lembong. Tom Lembong waktu itu apa ya? Jadi Menteri Perdagangan gitu ya. Ya, Menteri Perdagangan seingat saya ini, dan waktu itu menggunakan kalimat I want to test my minister. My question relates to infrastructure and public-private partnerships. In your talk, you mentioned the progress that you've been making over the past year, and one of the obstacles to that progress is lack of adequate financing, and one of the solutions is public-private partnerships. These have been slow in forming. The previous government talked about them, but not many were forthcoming. Do you have any advice as to how the private sector, both domestic in Indonesia and internationally, particularly America, can play a more constructive role in Indonesia's infrastructure program? And what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year, very eventful, admittedly, sometimes a bit bumpy, but absolutely. I myself, as a trade minister, and I should explain a little bit, in our country, my trade ministry is kind of like a combination of what in the U.S. would be Commerce Department and USTR. So I should cover a lot of domestic commerce. And as such, I travel around the country quite a lot to kind of visit regional markets, village markets, and so on, looking at the domestic commerce. And a lot of times I'm surprised. I run into a reservoir that's under construction, or I run into a power plant, like even a micro one. And the point I'm getting to is basically that I was personally quite surprised, pleasantly surprised by the progress being made on the infrastructure program. It's probably something that we're not conveying much or sufficiently, but really I was quite surprised. I think the reservoirs in particular, there's 16 under construction right now, 65 in total in President Jokowi's program, and just one got switched on a couple of weeks ago in Jati Gede. It's going to irrigate 90,000 hectares of rice paddy. And as many of you might be aware, without irrigation, rice paddy can only be harvested once a year. With irrigation, it can be harvested twice a year, right? So, another one in West Java also, like the Jati Gede, was under construction from Korean contractors. And I saw on the billboard, it's actually a PPP, seems like, between the government of Indonesia and the Korea Exim Bank. So if Congressman Sherman has some positive news about the reactivation of the U.S. Exim Bank, to me, that's very exciting news. And also you explain about the power plant in Batang. This also Yes. PPP. That's right. So indeed, wow, tough, without running over my time limit. Yes, so Batang Power Station is a PPP. It's designed to be the largest coal-fired power station in Southeast Asia once it's completed. And some of the principals are actually here with us. So perhaps after the event, you can discuss with them. But again, it was a project that was stuck for many, many years. And once again, President Jokowi's specialty, things which people say are impossible, like he just gets in there, hands-on, into the field, and lo and behold, it can be done.
So, and that's a huge PPP actually. I think it's more than $3 or $4 billion. But as the president always says, these things take time. They take a process. But personally, many of you know I come from a finance background, so I'm very much a numbers guy. And the way I look at the program is it goes from 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 30 to 64. So these things tend to be slow to gain momentum, but once they do, the snowballing, the magic of compounding can be quite stunning. So it's certainly something that the economy, I believe, can look forward to. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Minister. Lucu juga ya memang Pak Jokowi itu, yang makanya kemudian di media sosial pada waktu itu juga ramai dibully Pak Jokowi, yang I want to tax my minister itu jelas jadi salah satu yang sangat ikonik, juga yang please invest in my country itu juga waktu itu juga sempat ramai karena Pak Jokowi memang ini sering nekat menggunakan bahasa Inggris, walaupun kelihatannya bahasa Inggrisnya kayak saya gitu ya, terbatas, tapi Pak Jokowi nekat. Padahal kan dalam berbagai kesempatan saya juga menyatakan bahwa ini ada aturannya loh, ada undang-undangnya. Seingat saya itu bahwa seorang presiden Republik Indonesia itu kalau dia bicara di forum-forum internasional, dia diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, itu dengan tujuan tentu saja adalah untuk lebih mengenalkan bahasa Indonesia, dan itu juga merupakan sebuah kebanggaan sebagai bangsa kita punya bahasa sendiri. Banyak tapi presiden kita yang jago-jago bahasa Inggris tidak menggunakan bahasa Indonesia. Pak Bung Karno misalnya pidato di PBB juga menggunakan bahasa Inggris. Pak SBY juga melakukan hal yang sama, Pak Habibie juga seperti itu. Nah, kalau Pak Harto ini yang paling setia tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai wartawan di Istana Kepresidenan, dan saya sering pada waktu itu mengikuti kunjungan-kunjungan Pak Harto di forum-forum resmi dunia. Pak Harto selalu menggunakan bahasa Indonesia karena memang aturan undang-undangnya seperti itu. Apakah kemudian Pak Harto tidak bisa bahasa Inggris? Bisa gitu. Saya pernah menyaksikan ketika ditanya oleh wartawan dalam bahasa Inggris, Pak Harto langsung menjawab tanpa diterjemahkan dahulu, tapi tetap jawabannya dalam bahasa Indonesia. Nah, Pak Jokowi ini sering nekat menggunakan bahasa Inggris, tapi mungkin kemarin itu waktu awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden, dia sendiri belum begitu menguasai persoalannya, dan kemudian belum cukup pede bicara langsung dalam bahasa Inggris, dan kemudian Pak Jokowi meminta Pak Tom Lembong dengan tadi perintahnya, I want to tax my minister. Dan ini yang waktu itu menimbulkan kehebohan, dan gaya komunikasi Gibran tadi itu, yang videonya beredar itu dikait-kaitkan dengan itu videonya Pak Jokowi. Sekali lagi, apakah itu video yang sama itu dipotong dari YouTube officialnya Kemenpora atau dari mana? Karena kalau yang di Kemenpora, walaupun kalau kita lihat tadinya rentetannya, sekuennya itu kelihatan sekali bahwa memang dari konten tadi itu diambil videonya. Apa boleh buat saya kira ini mengapa kemudian video itu viral, kan sejak awal ini netizen itu dan Anda semua saya tahu ini underestimate terhadap Gibran. Jadi begitu ada video begitu langsung disebarkan. Kalau saya sebagai wartawan nggak boleh seperti itu. Saya harus melakukan verifikasi untuk setiap kali menerima video-video semacam itu. Sehingga dengan begitu info-informasi yang saya sampaikan pada Anda tidak menyesatkan. Tapi kalau dalam kasus ini saya tidak bisa menyimpulkan karena ternyata dalam video yang resmi diunggah oleh Kemenpora tadi tidak ada soal ketika Gibran tadi menjawab pertanyaan wartawan itu melemparkan jawabannya kepada Wakil Menteri Olahraga Taufik Hidayat. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.